Oke, gue Farhilma. Anjing langsung nge-twist. Parah. Far ya anjing, apa kabar Far? Udah lama ya nggak ketemu ya. Apa kabar Far? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Lu gimana sehatnya? Sehat dong. Harus dong. Kan abis curhat tadi. Gogon. Iya. Gosip underground. Kalau yang penting mah sekarang bukan sehat, Nat. Apa? Waras. Aduh. Kan lagi bermunculan nih, Oza gitu. Mental health. Gitu. Iya. Jaksel kata dia. Iya, jadi sekarang tuh kesehatan tubuh ya itu nomor sekian. Nah. Pertama tuh kesehatan mental. Jadi waras tuh segalanya sekarang, Nat. Itu kayak lagi ngetrend deh ya. Atau nggak gini, Ya, Far? lebih tepatnya ngetren itu adalah ini apa namanya self diagnose. Waduh. Iya, dia nggak ke ahlinya, tapi udah kayaknya gue bipolar deh. Ya, itu gue suka deh. Iya. Karena dia gini, pagi senang, siang senang, sore puyeng. Iya. Kan bukan hidup begitu ya? Iya. Lu mah senang mulu. Kayaknya emang gitu deh. Iya, kalau Wiz Khalifa senang mulu kayak itu ya. Iya, kayak- Kalau di Indo kayaknya emang gitu deh. Iya. Iya nggak sih? Tapi emang itu sih yang sebenarnya yang jadi pertanyaan, lu jangan self diagnose sudah. Oke. Taruh kepercayaan lu sama orang yang kredibel aja, lu tanya gitu. Oke. Kalau sekarang kan ya lu googling dikit atau tes psikologi dikit, oh gue bipolar ternyata. Itu banget ya kan. Banyak lah. Karena dia paginya senang, malamnya sedih. Kan hidup memang gitu. Kalau senang mulu mah gue juga pengen. Itu mah it's my dream tuh kan. Tapi how was life, Far? Ya gitulah, lagi berjalan seperti biasa. Oke. Tapi kalau gue flashback, gue terakhir ketemu lu udah lama banget ya. Semenjak kejadian Ferrari ya. Anjing Kevin. Vin, sebut Vin. Kevin aman. Gue ketemu Kevin gitu. Saya lihat dia kan sopan. Kayak satpam BCA sopan. Saya lihat itu kamu sama Onat mau ngomong kamu lagi gue. Iya. Orang daerah nih, Bro. Iya. Tapi emang dia sopan, gue suka. Gue suka. Karakter Kevin tuh gue suka. Dapat kan? Dan dia bukannya lu gue ya, sejujur itu. Oke. Iya, si Kevin tuh emang dia ya gini aja. Dia emang ke cewek ke cowok tuh sopan banget. Makanya. Iya. Jadi dia tidak merasa tersentil. Iya, itu lucu loh. Gitu. Itu lucu loh. Tapi di belakang kayaknya enggak deh. Emang iya kerahaku Ferrari ya. Anjing nih maksudnya. Oh, tapi lu ketemu dia, Pak? Ketemu. Oh, sama. Mungkin 3 bulan lalu kali. Oh, baru. Terus dia ngomong sama lo. Dia lagi manggung sama Viera. Oke. Gue lagi nonton si Elo manggung. Jadi Elo sama Viera tuh lagi manggung bareng. Oke. Ketemu sama Kevin. Oke. Terus udah ngobrol-ngobrol gitu. Ayo dong kapan kita bikin konten katanya gitu. Oh iya boleh gitu kan. Tapi seru sih dia. Tapi kan lu kan belakangan gue liat konten lu kan nge-review mobil gitu. Lu nggak tertarik untuk membedah Ferrarinya? Lah gue nggak bercanda. Kenapa lu nggak tertarik? Lu kan mobil banget, Nyet. Ya tapi gue kalau mobil sport nggak tahu ya, gue norak jadinya kayak ini tombol apanya gitu. Oke. Kalau gue kan konten gue kan lebih ke bengkel ya. Oke. Dari awal konten itu muncul kan memang niat gue adalah pengen memberikan sesuatu yang lebih kepada bengkel-bengkel yang telah berjasa sama gue. Oke. Gitu, bengkel-bengkel kecil. Bengkel kecil? Bengkel kecil. Bukan bengkel SCBD kan? Bukan dong. Night Park. Oke. Nah, jadi gue tuh pengen kayak memberikan apresiasi lah kepada bengkel-bengkel kecil itu yang udah ngebantu gue. Gitu. Oke. Nggak, ya akhirnya tuh melebar ya kemana-mana. Ada bengkel gede juga, ada yang... Iya. Gue tuh cuma pengen kayak, anjing lu harus dapat rezeki lebih tau. Dari pertama gue 2015 ketemu sama mereka, gue tuh bukan edukasi kesannya gue tuh ngeguruin ya. Gue lebih ke sharing. Oke. Kayak, men lu nggak mau bikin YouTube ke bengkel-bengkel gitu? Lu ngomong gitu sama bengkel? Oke. Gue kasih penjelasannya. Karena kalau bengkel bikin YouTube cuy, nggak bakal kehabisan konten. Tiap hari orang datang bawa masalah. Iya. Si bengkel punya solusi. Iya. Itu kan konten yang menarik gitu kan. Iya. Terus gue bilang 2015 tuh. Kedepannya nanti orang bakal gini semua. Oke. Iya. Itu benar ya. Setiap orang ke bengkel pasti punya masalah. Jadi everyday lu bisa dapat konten. Men bisa dapat puluhan konten kali. Iya. Sebulan gitu kan. Iya. Maksud gue itu kan suatu yang kayak sayang nih gitu. Iya. Apalagi pas pandemi. Pandemi jebret. Oke. Perilaku orang berubah nih. Ya. Perilaku konsumen berubah. Ya. Nah, ketika perilaku konsumen berubah, dibutuhkan perubahan perilaku oleh para produsen dong.
Ya. Di situ baru mereka sadar tuh. Oh Oke. iya, ternyata gini ya. Oke. Ternyata gini ya. Nah, gue seneng tuh ketika Bang Gofar, mampir ke toko kapan? Gue mau sharing-sharing soal kamera yang bagus nih. Oh, dengan senang hati gue. Oh, Iya. pada akhirnya mereka ke-trigger. Iya, dengan senang hati gue kayak gue suka ya ketika bengkel-bengkel ini bikin YouTube. Oke. Suka banget. Lu nggak usah masalin review. Oke. Udah, karena Oke. gini cuy. Sekarang ini gue bikin konten si otomotif kan memang mengangkat si bengkel-bengkel ini. Karena ketika orang yang awam soal permobilan, lu mau beli ban pasti lu googling. Iya, benar. Toko ban yang bagus gitu kan. Gua Far. Gua paling gak paham mobil gua. Gua nggak bisa buka cup gua. Google itu Hah? merefer Hah? yang terdekat atau Iya. yang masang iklan. Betul. Iya. Betul. Jadi yang mungkin yang bukan sesuai dengan selera lu. Betul. Gitu. Yang penting cepet ya. Iya, Oke. gue tuh kayak mengasih kalau di bengkel ini begini loh, di bengkel ini begini loh, gitu-gitu. Oke. Nggak, lu kok bisa cinta sama mobil segitunya sih sampai lu ke-trigger kayak ayo dong. Karena kalau otomotif emang gue suka Dari? dari SMA. Oh, lu cah mobil. Iya, cuma kan dulu Bocah asap dulu. Bukan. Oh, bukan. Dulu kan gue lebih apa ya bahasa ilmiahnya? Miskin lah ya. Jadi nggak bisa beli mobil. Cuma bisa beli posternya. Oke. Nah, ketika 2012 itu gue punya gaji proper lah. Oke. Gue beli mobil. Ya. Nah, dari situ kayak membangun mimpi gue pelan-pelan. Oke. Sampai yang gue beli itu adalah mobil yang nggak bisa gue beli zaman dulu. Oke, kayak apa, Iya. Far? Masih inget nggak? BMW E39 Wagon. Oh, itu X-Trail. yang kafe kebuka gitu ya Yang sekarang? kafe panjang. Oh, gue tahu Iya, itu. panjang itu kayak mobil mayat. Sekarang lu modif kayak jadi nggak ada atasnya bukan sih? Itu udah gue jual, yang cabriolet yang Hah? bisa kebuka gue Itu jual keren ke banget, Nyet. kuya-kuya. Oh. Uya gue tuh pakai ini nggak Gesper Hermes. Pakai. Oh enggak dia pakai Supreme waktu itu kan. Oke. Tapi Uya itu the best banget. Ini Apa? komplimen lo ya, ini komplimen Iya, banget. komplimen. Dia the best banget kalau soal nawar harga. Oh, the best. Best. Oh, the best. Malu, siapa kita kalah sama Uya. Kayak mau ya kalah. Uya tuh the best dia. Oke. Karena memang asli kan dia pedagang mobil dulu. Uya. Pedagang mobil second buat para artis-artis, Oh, apa segala macam dulu. Tapi pas dia jual mobil itu kayak di notis gitu nggak dia? Iya, gue kayak tiba-tiba bangun-bangun di PGC kan. Loh, gue di acaranya dia nih. Oh gitu, Pak. Oke. Oh, mobil lu akhirnya dibeli dia? Dibeli dia, yang Oke. cabrio. Oke. Tapi itu keren banget, Far. Iya, cuman ya balik lagi tuh, mobil nggak mobil mahal juga sih sebenarnya. Ada yang mobil murah pun kayak X-Trail tahun 2007, gue ngeliat dulu kayak keren banget, tapi Iya. bisa beli gitu kan. Mhm. Gue beli sekarang gitu. Tapi masih tetap keren lagi X-Trail. Dibanding yang baru, gue lebih sayang dulu deh. Lebih kotak ya? Lebih kotak ya? Abadi ya? Walaupun kotak band juga udah jarang manggung. Bukan dong, Oh, country. Iya. Iya. Oh, lu tuh secinta itu sama mobil ya? Gue suka, lebih tepatnya gue suka dengan proses modifikasi sih. Ini kita ngomongin mobil ya, bukan motor ya? Iya. Kalau motor secinta itu nggak? Modifikasinya ya. Oke. Oh, lu Gue kan demen modif ya? dandanin. Oke. Demen cari partnya, demen kayak ide-ide liar di otak gue tuh gue aplikasikan ke mobil tuh kayak anjing seru banget ya gitu. Oke. Iya, seseru itu. Makanya sekarang isi konten lu itu. Itu aja udah. Dan modif-modif mobil aja udah. Oke. Nggak, Ke tapi bengkel-bengkel. setelah lu modif-modif mobil yang paling kayak anjing Nat ini nih, masterpiece gue nih. Selain Ferrari Kevin ya, itu udah masterpiece. Iya. Itu nggak bisa dilawan. Iya. Lu kayak ini nih Nat. Lu pernah modif apaan, Far? Yang paling the best, The best nih kayak ini nih, gue gokil nih. Grand Max. Lu jadiin? Biasa aja, tapi gue dapetnya tuh yang lumayan langka lah ya. Mungkin satu-satu di Indonesia kali ya. Kok bisa? Grand Max-nya penggeraknya 4 roda, jadi 4-wheel drive. Oke. Emang harusnya berapa dia? 2. Oh, 2. Dua. Oke. Ini 4 penggerak 4, terus gue dandanin kayak old school gitu. Ya gue suka sih Grand Max. Paling sering kepake tuh mobil sekarang. Dan akhirnya lu pakai buat catering. Bukan dong. iya. Tahu bulat ya. Oh gitu. Grand Max sih, Grand Max. Gue suka Grand Max. Oh. Dibandingkan yang gue modif Mercy gue apa segala macam, paling suka Grand Max sih. Oh, lu tuh bukan tipikal yang kayak gue sport banget nih atau yang 2 pintu gitu. Enggak. Gue Enggak. lebih ke apa yang dulu gue kepengenan ya pas waktu miskin gitu. Akhirnya dapet lu modif. Satu-satu gue realisasikan karena kan gue percaya apa ya, kalau mimpi itu kan bertingkat ya. Ya. Kita kalau orang bilang kayak mimpi itu setinggi langit tuh menurut gue bagi gue itu kayak aduh itu mustahil deh.
Mimpi itu bukan setinggi langit sih, tapi sedekat mungkin yang bisa kita raih. Oke. Iya, jadi ketika gue percaya ketika mimpi kita satu dapat A nih, tingkatan level 1, kita kan punya mimpi berikutnya nih. Yes. Berundak-undak, terus dan akhirnya lu nggak terbatas mimpi lu. Daripada lu yang nggak terbatas dulu mikirin gitu kan, gue pengen jadi Elon Musk gitu kan, ya bagus. Tapi bagi gue nggak dapet tuh di gue tuh. Oke. Gue mendingan yang kebayang bakal gue bisa beli nih, atau yang bisa gue dapet. Oke. Lu realistis berarti ya? Iya sih. Oke. Soalnya kalau Elon Musk kan dia nyoloknya ke listrik ya. Iya. Kelamaan. Kalau kita kan masih di Pertalite. Iya. Walaupun kalau naik jam 12 malam tiba-tiba ya. Iya, curang deh itu. Belum lagi tokennya bunyi lagi. Elon Musk tokennya pernah bunyi ya? Enggak. Tapi lihat enggak si Elon Musk pas ketemu siapa namanya? Si Pak Luhut. Dia pakai kaosnya. Pakai kaos sandal jepit sama jeans gitu. Ya lu siapa yang mau protes cuy? Ya kan dia orang kaya, Pak. Iya, siapa yang mau protes Pak Luhut? Di sini orang kaya harus dadanya kebuka, Hermes, kayak template. Yang H ya? Iya. H, template. Kenapa gitu. nggak tulisannya semua ya? Nggak kenapa cuma H doang? Kenapa nggak Hermes tapi berderet gitu? Agak berlebihan. Oh iya. Gue kemarin habis ngeliat gitu. Wah, yang tim Indo nih pakai batik, maksudnya jas gitu. Iya. Si bangke Elon Musk ini pakai kaos hitam normal gitu. Itu orang kaya berarti. Orang kaya ya. Itu orang kaya. Bodo amat. Bodo amat. Iya. Dan kaosnya tuh kalau nggak salah kalau di eBay cuman 200.000 nyet. Oh gitu? Iya. Apa Dagadu? Bukan. Jogger. Jogger. Bukan. Apa Hani and Robert? Katanya tanya Black ID ya. Oh skater. Apa rolling ini pakai Charlie? Jaket rolling. Tata. Lu pas waktu interview Charlie, gue mau tahu deh. Lu kan the king of interview, gue nontonin. Enggak lah. Gue tuh bukan interviewer, Nat. Enggak, Far. Bukan gue. Enggak, gue suka banget konten lo. Lu pernah bikin konten sama kalau nggak salah Club Project ya? Oh iya. Itu 3 jam, 2 jam? Aslinya 4 jam. Anjing. Tapi gue potong-potong jadi 3,5 jam lah. Itu lo 4 jam karena lu nyabu kan? Bukan. Bukan. Soalnya si Cesar katanya gitu. Oh gitu? Iya, dia padahal di TikTok 12 jam dituduh nyabu dia. Oh gitu? Iya. Oh anjir. Kalau lu emang nyabu kan? Bukan. Enggak. Gue lebih kayak Ibon ya. Tapi gue pengen tau deh, Far. Anjing, gue suka banget sama si Far. The way you interview orang, dan gue pas nonton kayak hampir 3 jam kayak anjing gue, Far. Tapi banyak kelemahannya sih. Dalam artian pertama, gue jauh banget dari ilmu jurnalistik lah. Gue tuh tidak merasa diri gue interviewer. Kan lu kan radio. Gue tuh merasa diri gue adalah demen ngobrol aja sama orang. Oke. Karena perbedaan terbesar adalah kalau interviewer itu kan tidak boleh diharamkan untuk memberikan opini pribadi. Oke. Kayak Najwa Solihun kan interviewer ya. Iya. Tapi kalau kita kan ngobrol nih. Iya. Kita bebas berdua untuk memberikan opini pribadi. Iya. Gitu kan. Makanya gue kalau interviewer itu jauh banget deh dari kaidah jurnalistik gitu. Oke. Di gue nya. Iya. Gue demen yang ngobrol aja. Oke. Iya, demen yang kayak tapi menurut gue nggak gini loh, kayak gitu tuh. Oke. Demen gue yang gitu-gitu tuh. Oh, lu demen? Iya, demen ngobrolnya. Nah kalau mau Club Project emang dasarnya om-om itu kan memang om nakal kayaknya ya? Salut gue kayak om whisky gitu. Gue total hari itu ngobrol sama dia 9 jam cuy. Bohong. Sebelum interview kita whiskyan dulu, ngobrol 2 jam, interview, sisanya lanjut ngobrol lagi tapi nggak direkam. Anjing. Itu the best sih. Itu pas gue nonton kayak ini serius 3 jam nih, hampir 3 jam. Mereka tuh dari tahun 80-an tuh gue tahu dia tuh punya pandangan jauh ke depan. Lu bayangin aja, zaman itu musisi itu dibeli putus lagunya, hampir semua. Tapi Club Project dari pertama udah memberikan bargain poinnya dia ke label royalti. Sumpah lo? Dan sampai sekarang dari album pertama dia masih gajian, men. Oh, dia menganut paham bule ya? Wah, gokil. Oh gitu. Menurut gua Club Project itu salah satu musisi yang pada akhirnya membuka mata musisi lain untuk royalti lebih fair nih. Oke. Daripada beli putus. Oke. Karena kayak Kak Arman deh, Gigi gitu kan. Yang oh janjiku takkan ku lepas, gue gitu. Malu tau dari mana Kang Arman? Ini lagunya bakal hits. Ya. Ya gue taunya dari tukang ojek yang nyanyiin, ya berarti lagu gue hits nih. Ya. Terus dia minta lebih. Ya. Gitu. Bang, ini kayaknya banyak yang nyanyiin lagu kita, bagi dong lebihan gitu-gitu. Oh shit. Zaman dulu gitu, karena beli putus kan. Iya. Kayak kalau Club Project tuh udah royalti dari pertama cuy. Dari awal? Iya.
Oh dia masih tajir dong ya? Masih. Wih, salut. Makanya 9 jam terjadi. Iya, seru sih, Seru. Anjing. Oke, Far. Tapi dari semua bintang tamu lo nih, Far. Iya. Kalau lu flashback lagi, yuk. Kayak... Yang paling gak enak diajak ngobrol? Enggak, bukan. Oh, bukan. Yang paling enak. Pas enak. lo ngomong kayak, anjing. Gue kira gue paling nyampe nih. Ternyata lo kebuka lagi tuh, Far. Setelah lo pikir-pikir lagi nih. Almarhum Didi Kempot. Oke, kenapa? Karena dia humble itu. Dia tidak merasa diri dia adalah seorang legend. Oke. Iya. Dia bahkan bilang ketika di panggung ya, ini anak Mas Gofar, anak orang kota, kok maunya Iya. interview musisi kampungan. Dia ngomong gitu? Iya. Shit. Gue bilang kayak, gila nih orang humble gila nih. Oke. Dia tidak merasa dirinya tuh seorang legend. Oke. Bahkan ketika gue bikin Ngobam Off Air pertama kali dengan tim yang cuma 3 orang ya, datang dari Jakarta gitu kan. Modalnya juga paling berapa, gue nggak banyak lah. Gue tuh sampai bilang ke yang punya tempat ya, yang kayak angkringan ya, kayak boleh nggak sih kalau misalnya kita 10% kita sisihkan buat Pak Didi? Iya. Oh boleh banget, Far. Anjing. 10% dari penjualan makanan dan minuman pada malam itu. Iya. Pak D bilang gini, ngapain nggak usah? Kita kan mau senang-senang bareng. Wah, anjing, gila, salut gua. Serius lu? Best banget. Itu tuh? Iya, terus dia banyak sih membuka mata gue soal ternyata banyak banget memang musisi-musisi daerah itu yang kurang terekspos. Kalau sekarang kan Jawa kan lagi gila ya nih. Iya. Denny Caknan lah, terus siapa gitu kan? Denny Cagur, Denny Sumargo, ya kan? Mau lu? Terus kayak dari Malik nggak disebut ya? Dari Malik, Jalan Sore. Iya. Dan sejago itu best. Jalan Sore. Iya. Di Wakar tuh diajarin dance sama Denny Malik dong. Beneran cuy. Denny Malik tuh the best sih. Denny Malik tuh the best tau. Iya. Lincah gitu. Gitu loh. Gitu kan. Rambut mulet gitu. Iya kita nggak bisa dia tuh no doubt lah udah. Oh Denny Malik, oke deh gitu. Udah one of a kind lah. One of a kind lah. Lu jangan ngalahin dia. Ini bro gua. Kalau ceweknya dia tuh Vicky Burki lah gitu. Betul. Lu mau ngalahin Vicky Burki nggak usah deh. Bisa, gitu. Gak bisa. Lu mau senam. Gak bisa. Vicky Burki udah best. Udah hop gitu. Kalah lo. Jangan sok senam deh kalau depan dia gitu. Mending ngalah tau gak? Ada Vicky Burki, gue bunuh. Jangan dilawan. Jangan sok senam depan dia dulu. Jangan. Oke Far, tadi kan gue ngomongin the best interview lo yang pernah lo lakukan. Kalau the worst dalam artian dianya gak usah kurang nih, cuman lo kayak ini kayak gue gak nyaman deh. Ada nggak? Kalau the worst mungkin keadaan kali ya. Karena keadaannya. Oke. Bukan karena musisinya, bukan karena guenya. Iya. Tapi keadaan. Maksudnya gimana? Keadaan yang tidak enak yang gue tahu terakhir gitu. Sebenarnya bukan the worst sih, tapi sangat amat disayangkan gue ngobrol sama seorang legenda musisi Ahmad Dhani. Gue tidak bisa banyak berbicara soal dia. Oke. Ya karena ketika gue ngomong panjang-panjang dia jawabnya sedikit gitu kan. Oke. Apakah gue ketakutannya adalah kayak apa dia nggak nyaman ya? Iya Pak, dia nggak nyaman sama gue ya. Apakah pertanyaan itu kayak nggak nyaman ya? Cuma kalau pertanyaannya pertanyaan gue jelek ya. Cuma ketika pertanyaannya kalau pertanyaan jelek ya, ada beberapa pertanyaan yang gue lontarkan ke Ahmad Dhani, Mas Dhani. Dia bilang kayak, wah bagus nih pertanyaannya, buat YouTube-ku aja deh. Jadi dia dijawab. Tapi sebenarnya bukan itu permasalahan. Permasalahan adalah gue baru tahu bahwa ternyata akhirnya Mas Dhani itu lagi sakit. Oke. Dan dia nggak enak udah janji sama gue. Oke. Padahal gue sangat tidak apa-apa loh kalau misalnya bilang kayak dipending dulu. Jadi lagi sakit nih gitu. Boleh nggak besok atau 3 hari kemudian? Sangat nggak apa-apa gue. Jadi lebih nggak enak gue. Ngerti gue. Dia lagi sakit kayak gue datang. Dia tuh jam 11 malam cuy posisinya. Oke. Jam 11 malam tuh baru on cam. Oke. Dan dia lagi sakit. Iya, gue sangat menyayangkan gue tidak bisa mengeksplor sejauh itu. Oke. Karena gue depan mata nih. Iya. Legend gitu kan. Iya. Ini yang udah 2019 nih ya. Ternyata dia lagi sakit. Oke. Ya udahlah, berarti itu worst dalam arti lu kurang ngegali keadaannya ya. Oke, kurang kondusif. Iya, gue merasa bahwa guanya jadi nggak enak. Oke. Gara-gara dianya udah kadung janji sama gue gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya udah dilaksanakan aja, tapi mudah-mudahan ada kesempatan lain lah.
Harusnya bisa lu gali lebih dalam tuh ya. Iya. Dan itu gue anjing ini bisa 3 jam nih, ternyata enggak gitu kan. Iya. Karena dia kayak nggak nyaman, kayak ini orang mungkin lagi nggak enak badan atau apa. Ternyata benar. Oh emang nggak enak badan? Iya, lagi sakit. Dia minum tolak angin gak tuh? Iya sih, karena dia orang pintar ya. Masuk lo 200 juta. Masuk tuh harusnya. Oke. Itu the worst versi lu ya, yang lo ngerasa harusnya gue bisa lebih gali nih. Oke. Apa tadi, right? Iya. Oke. Lu siapa? Far, gue udah takut, Far. Gue kemarin ditanya begini nih, Far. Terus gue jawab gitu ya. Orangnya nelfon lo? Enggak, dipotong TikToknya jadi rame. Males gue. Udah capek gue. Nggak usah sebut namanya, tapi kenapa worse? I think I'm gonna skip that. Karena keadaan, bukan tadi keadaan ya? Kalau gue karena nggak suka orangnya. Karena pas gue nggak suka, gue baru tahu deh ternyata. Lu kalau nggak suka kelihatan mukanya. Lu setuju nggak kalau perasaan lu jangan pernah memposting atau mengungkapkan perasaan lu sebenarnya di sosial media. Misalnya. Tergantung. Kalau lu defend, kalau lu berarti depends ya. Misalnya gue nggak suka sama Gofar gitu. Kenapa? Interviewnya garing gitu. Menurut lu gue salah nggak? Enggak dong. Enggak. Nah, gue baru opini. Gue suka deh malu, Par. Iya. Gue kemarin mengungkapkan opini gue. Gue nggak suka dia mana orang. Soalnya dia begini. Gue kena serang. Kayak lu ngapain sih ngomongin orang? Lah kan nggak gue yang ngalamin. Kok gue salah ya? Nah, sekarang kita masuk udah ke situ aja tuh, Par. Iya. Gue bingung deh. What's the problem ya about opinion and shit gitu loh? Gini, gue merasa bahwa ada bias di sini. Oke. Kita semua mengagungkan freedom of expression, Setuju. freedom of speech.